Maka dia menyadari apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kemampuan mereka untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan. Tidak ada sesuatu kemampuan yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, yaitu manusia itu, selain daripada Roh Kudus penolong itu. Jadi sebenarnya kalau dia bicara tentang aku memberikan kepadamu seorang penolong, aku meminta kepada Bapa. Kalau kita kembali sejenak kepada kitab Joel, sebenarnya ini telah dibuatkan oleh Allah, dibuatkan para nabi-nabi, bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan dicurahkan Roh Kudus, baik itu laki-laki, perempuan, taruna-taruna, semua akan mendapatkan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul nanti kita akan melihat penggenapan semua janji itu. Dan Allah bukan hanya berjanji tentang dia yang mau diutusnya, yaitu penolong Roh Kudus, tidak. Tetapi Allah menggenapkan janji itu. Di saat dia naik ke surga, baru dia mencurahkan Roh Kudus bagi umat manusia. Walaupun sebenarnya Roh itu sudah ada dalam kehidupan manusia, tetapi kalau kita belajar tentang sejarah perjalanan kehidupan rohani manusia dalam dunia ini, Allah sempat menarik rohnya dari manusia itu. Tapi Tuhan kembalikan dengan janjinya lewat Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Janji pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan oleh Yesus. Maka di dalam Kisah Rasul pasal, kita lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama itu, di situ kita melihat suatu penggenapan janji yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 2, coba kita baca di dalam mulai dari ayat yang pertama itu. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua dimulai ayat yang pertama itu. Puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, perhatikan kalimat orang-orang percaya. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan orang yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu semua harus orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus tanpa ada iman dalam kehidupannya. Sebab dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Hari ke-50. Maka nanti kalau kita nanti melihat, biasanya orang Pentakosta ada doa 10 malam. Doa 10 malam itu dikatakan untuk pencurahan Roh Kudus. Ya, tidak salah, bagi saya itu tidak salah. Itu merupakan satu tindakan-tindakan yang mungkin menjadi satu kerinduan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi bagi saya, Roh Kudus itu sudah tercurah. Itu bisa dibuktikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa disitulah tercurah Roh Kudus itu bagi kehidupan manusia atau bagi kehidupan orang-orang yang percaya itu. Coba kita teruskan itu ayat Kisah Rasul pasal 2 tadi. Ya, ayat yang ketiga. Coba lompat saja. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti, dikatakan di sini, lidah-lidah seperti nyala api. Teruskan. Ya. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Yang bertebaran dan hinggap kepada mereka. Itulah Roh Kudus itu. Maka dikatakan di dalam Injil itu, dia yang membaptis dengan roh dan api.
Dan itu digenapkan dan itu sudah dinyatakan dalam Kisah Rasul itu. Jadi kalau kita menyimak kebenaran firman ini, tentu kita harus banyak membaca firman itu supaya kita tahu bagaimana latar belakangnya Roh Kudus itu masuk dalam hidup manusia, supaya kita nanti juga bisa memaknai apa makna Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Sebab nanti sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan, dan hari kenaikan ini biasanya identik dengan pencurahan Roh Kudus. Tetapi ini jangan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kita mau supaya pencurahan Roh Kudus itu menjadi satu realita di dalam hidup saya dan saudara. Sebab nanti kita banyak belajar tentang pencurahan Roh Kudus yang banyak disikapi oleh manusia oleh hanya karunia. Nanti kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam hidup orang-orang percaya lewat pemberitaan firman yang akan kita lihat ini. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dalam ayat yang keempat dikatakan di sana merupakan satu action dari orang-orang yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Coba lihat dalam ayat yang keempat apa dikatakan di sana. Ya, Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Baru mulai mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain, tidak dikatakan dengan bahasa roh. Perhatikan kalimat bahasa lain. Kalau perkataan bahasa ini majemuk, bukan tunggal. Seandainya bahasa lain, kita bisa langsung arahkan bahasa roh. Tapi bahasa lain seperti yang diberikan roh memang memberi, tapi bukan dikatakan bahasa roh. Jadi jangan nanti kita salah pemahaman di dalam semua. Nanti kita akan melihat sesungguhnya pemahaman gereja, khususnya gereja Pantekosta atau gereja karismatik tentang ini masih simpang siur dikatakan. Tetapi kalau kita mau belajar menggali dalam kebenaran firman Allah untuk menjadi kebutuhan iman rohani kita harus mau, jangan kita mengikuti kata orang, tapi kembali kepada Alkitab. Nah, sejak dikatakan di sana dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, seperti yang diberikan roh kepada mereka untuk memperkatakannya. Kalimat ini perhatikan, memperkatakan apa? Bahasa roh? Memperkatakan apa? Bahasa roh? Bahasa lain itu bahasa roh atau tidak? Bahasa roh? Bahasa roh? Siapa katakan bahasa roh? Saya begitu berhati-hati sebenarnya menyampaikan firman. Jujur saya katakan, menyampaikan firman ini saya sangat takut sebenarnya. Sebab kalau saya taburkan firman, itu bagaikan kapuk yang ditaburkan ke angin. Sulit menarik kembali kalau ada kesilapan atau kesalahan. Jadi perlu pengamatan yang sangat begitu baik. Jadi saya seperti yang dikatakan Ayub, tidak lagi aku hanya mendengar, tapi aku melihat. Perlu di sini melihat pengamatan firman Tuhan.
Sebab firman itu kan menyangkut soal hidup dan hidup mati. Kalau bisa saya mengartikan begini, maafkan ini saya sampaikan, kalau saya seorang gembala melakukan kejahatan, saudara belum tentu masuk surga, saudara belum tentu masuk neraka, tapi aku pasti masuk neraka. Tapi kalau saya sempat menyampaikan firman yang salah, yang sesat, saya juga masuk neraka, saudara juga masuk neraka. Itu berisiko. Karena apa? Pasti saudara ikuti ajaran saya. Maka di sini kita perlu saling mengamati firman itu. Amin. Amin ya. Supaya kita pelajari ini. Sebab seringkali saya melihat orang menafsirkan perkataan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu yang dikatakan itu bahasa roh. Tetapi kita tidak bisa menyangkal perkataan bahasa lain yang ada dalam Kisah Rasul pasal 2 itu memang roh yang memberikannya. Tetapi roh Allah memberikan perkataan atau bahasa lain itu bicara tentang bahasa manusia. Beda dengan apa yang dikatakan dalam Korintus. Kecuali supaya kita nanti dapat membedakan ini semua sebagai kehidupan anak-anak Tuhan untuk menjadi satu pegangan dalam hidup saya dan saudara, supaya jangan sampai nanti ada pemahaman bagi saya dan saudara, oh orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang tahu berbahasa roh, tahu berbahasa lidah. Maka orang-orang yang belum berbahasa roh, berbahasa lidah, belum penuh dengan Roh Kudus. Coba kita baca ini ayat selanjutnya. Berbahasa apa yang diperkatakan oleh orang-orang percaya yang mendapatkan curahan Roh Kudus itu? Ini bukan saya, tapi Alkitab. Ya, coba lanjutkan Pak dengan baik dan pelan. Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Teruskan, ya. Waktu itu di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang saleh. Ya. Segala bangsa di bawah kolong langit. Dari segala bangsa dari kolong langit. Dan saya tidak tahu mengapa itu terjadi dibuat oleh Tuhan. Pada zaman pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, di situ dikatakannya berkumpul segala bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini. Dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Perhatikan dengan baik ayat yang ke-6. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Ketika turun bunyi itu, Ya. berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu. Ya. Kata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Karena mereka, perhatikan kalimat ini ya. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul orang percaya yang dicurahkan dengan roh, bahasa-bahasa mereka berkata-kata dalam bahasa Sendiri. dalam bahasa mereka sendiri. Amin. Amin. Tetapi kalau kita mengacu kepada Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak bisa dimengerti oleh manusia, kecuali Tuhan berikan kepada dia karunia untuk menafsirkan. Bandingkan dengan Kisah Rasul, bandingkan dengan Korintus. Coba baca di dalam 1 Korintus ayat 14 ayat yang kedua. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua.
Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, mari kita sama-sama membaca kembali. Puji Tuhan. Teruskan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Teruskan. Ya. Tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak berkata-kata kepada manusia. Teruskan. Ya. Tetapi kepada Allah. Tetapi kepada Allah. Teruskan. Sebab tidak ada orang seorang pun yang mengerti bahasanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengerti tentang bahasanya. Teruskan. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini tadi dikatakan tidak satu pun dapat mengerti orang yang berbahasa itu. Kalau dalam ayat tadi mengatakan kecuali ada orang yang menafsirkan lewat karunia penafsiran. Tetapi apa yang ada di dalam Kisah Rasul? Tadi mereka mengatakan bahasa-bahasa lain. Tetapi kalau kita nanti melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, semua orang yang ada di sana dapat mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang percaya atau rasul-rasul yang berbahasa bahasa lain itu. Lebih baiklah kita baca supaya kita lebih memahami. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ayo masuk kembali kepada Kisah Rasul tadi supaya kita melihat benarkah mereka mengerti bahasa itu. Tadi dalam 1 Korintus 14 ayat 2 tidak satu pun mengerti bahasa roh itu. Bukan bahasa lain, tapi dalam Korintus sudah dikatakan bahasa roh. Tapi dalam Kisah Rasul dikatakan bahasa lain yang memang tidak bisa dimengerti. Yuk, puji nama Tuhan. Ayo baca di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Teruskan ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ya. Berkata, Ya. bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bukankah semua yang dicurahkan Roh Kudus ini adalah orang-orang Galilea, rasul-rasul Kristus? Terus ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Nah, bagaimana mungkin kita dapat mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi kata-kata bahasa-bahasa lain itu yang tadi dikatakan di sana itu bahasa bangsa-bangsa. Amin. Bagaimana mungkin bisa mereka dapat berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Berarti bisa orang menafsir, bisa orang mengerti. Tapi dalam 1 Korintus pasal 14, bahasa roh yang dikatakan adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti siapapun. Maka di situ kita ada kesilapan itu. Sebab mereka banyak yang bertopengkan orang yang dicurahkan Roh Kudus, banyak orang yang bertopengkan bahasa roh. Lewat acuan Kisah Rasul pasal 2. Tetapi bukan itu yang terpenting di dalam pencurahan itu. Saya lebih melihat satu tanda atau bukti kita mendapatkan curahan Roh Kudus. Kalau seorang rasul-rasul atau para rasul-rasul waktu itu mereka dicurahkan Roh Kudus, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu yang saya tarik dalam kesimpulan itu. Amin. Tuhan tidak memiliki maksud yang lain. Tetapi di saat Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa berkumpul pada waktu itu,
dalam masa pencurahan Roh Kudus itu. Dan Tuhan memakai para rasul-rasul itu untuk bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa bangsa-bangsa itu. Apa yang dapat kita simpulkan di sana? Yang dapat kita simpulkan di sana itu merupakan satu nubuatan bahwa janji penggenapan kitab Yoel sudah terpenuhi. Supaya semua bangsa, bukan hanya satu bangsa yang mendapatkan curahan roh, tetapi penggenapan kitab Yoel mengatakan seluruh manusia akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Tidak terkecuali siapapun juga, baik laki-laki, baik hamba, baik tuan, baik perempuan, semua taruna-taruni akan mendapatkan pencurahan roh. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia lebih dulu menyatakan itu di Yerusalem. Tadi saya mengatakan, saya tidak tahu kok bisanya Allah, manusia atau bangsa-bangsa bisa berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Alkitab mengatakan seluruh bangsa dari kolong langit ini. Artinya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Roh Kudus itu, sekali lagi saya mengatakan ini kepada kita, Roh Kudus itu sangat begitu penting, harus ada di dalam hidup saya, saudara. Dan kita tidak boleh mengabaikan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita harus begitu memahami kebenaran firman Allah, supaya jangan sampai kita mengabaikan bagaimana kita harus dibaptiskan dengan Roh Kudus. Kita tidak boleh mempermainkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada janji yang dijanjikan oleh Yesus. Pada waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, selain daripada memberikan Roh penolong bagi kehidupan mereka. Dan disitulah kita harus bersyukur sebenarnya. Kalau saya mengatakan, disitulah kita bersyukur sebagai orang Pentakosta, sebagai orang karismatik yang bernotabene identik dalam ajaran Roh Kudus. Dan kita tidak bisa menganggap Roh Kudus itu di bawah standar kealahan, karena dia adalah Allah. Kita harus tetap menjunjung tinggi Roh Kudus itu, sebagaimana kita menjunjung pribadi Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian, jangan sampai kita menyepelekan itu dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada saya bukan hanya sebagai penolong. Tapi kalau kita kembali kepada kisah Rasul ini, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya memiliki kuasa. Coba kita baca dalam kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, dalam kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Perhatikan kata ini. Tetapi kamu harus menerima kuasa apabila Roh Kudus ada di dalam kamu. Maka jika Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah memiliki kuasa apapun dalam diri kita. Tidak ada kuasa. Rasul-rasul sendiri pun tidak ada kuasa. Di saat mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka, walaupun mereka sudah dikatakan rasul, murid Yesus sendiri, tetapi saat mereka tidak
walaupun dia mereka rasul. Maka kalau kita belajar, selama mereka berjalan dengan Yesus, adakah rasul yang dapat menyembuhkan orang sakit? Adakah rasul dapat mengadakan mujizat-mujizat? Kita akan melihat kepada kuasa yang kecil, yaitu mujizat-mujizat. Adakah mereka mampu melakukan sesuatu dengan perbuatan-perbuatan mereka selama mereka masih bersama dengan Yesus? Tetapi lihat, di saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus tercurah. Apa yang dapat kita lihat dalam segala perbuatan para rasul-rasul? Kuasa itu nyata dalam kehidupan mereka. Amin. Amin ya. Bukankah mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit? Sejak mereka mendapatkan curah Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka banyak melakukan tanda-tanda keajaiban. Bahkan mereka banyak membuat orang bisa bertobat menjadi orang percaya kepada Kristus Yesus kita. Maka saya mengatakan, sesungguhnya kalau kita menjadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus dapat menunjukkan kuasa dalam kehidupan kita, seperti rasul-rasul ini dapat menunjukkan kuasa dalam kehidupan mereka. Salah satu kuasa yang paling dapat kita lihat dalam kehidupan mereka adalah mampu menyaksikan kebenaran firman Allah. Setiap firman yang mereka ucapkan dapat berkuasa mengubah hati manusia. Amin. Itu kuasa. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di saat Rasul Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia menyaksikan kebenaran firman Allah. Dia bersaksi bagi jiwa-jiwa. Alkitab mencatat sekali berkhotbah Petrus memenangkan 3.000 jiwa. Itu kuasa. Maka saya mengatakan, peran Roh Kudus inilah sebenarnya yang belum nyata di dalam banyak kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga tidak ada kuasa. Kadang-kadang kan kalau seorang pengkhotbah berkhotbah, orang bukan semakin bertobat, orang semakin tidak mengalami pembaharuan. Sesungguhnya kalau seorang yang penuh kuasa Roh Kudus itu bisa disampaikan firman Allah itu, ada kuasa di dalamnya membuat kehidupan orang-orang bisa mengalami pembaharuan. Maka kita perlu kuasa Roh Kudus. Maka perlu kita pencurahan Roh Kudus itu. Amin. Supaya hidup kita alami kuasa itu dalam diri kita. Amin. Coba lihat ini terus kali. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baru ayat yang selanjutnya kita lihat dalam Kisah Rasul 2. Dalam Kisah Rasul 2, inilah tadi satu bukti kuasa itu ada dalam hidup mereka. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 2 dalam ayat yang keempat. Mulai, puji Tuhan. Terus kan? Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Oh, terus kan sebentar ya. Ayat yang ke-37, ayat 37 saja. Terus kan? Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, hati mereka sangat terharu. Ya, terus ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ya, dan rasul-rasul yang lain. Ya, terus kan? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, tadi saya mengatakan, di saat rasul-rasul itu telah menerima curahan Roh Kudus, ada kuasa dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk memperkatakan kebenaran firman. Dan setiap firman Allah yang mereka perkatakan selalu berkuasa
dalam kehidupan manusia. Dibuktikan dalam ayat yang ke-37. Di saat mereka mendengarkan kesaksian para rasul-rasul, mereka mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan rasul-rasul yang telah dicurahkan Roh Kudus dalam jiwa mereka, maka dikatakan dalam ayat 37, mereka mendengarkan kesaksian pemberitaan Injil para rasul-rasul itu, hati mereka terharu. Amin. Puji Tuhan ya. Itu yang terpenting dulu. Jangan kita langsung mengarah, oh pencurahan Roh Kudus, banyak saya melihat supaya mendapatkan bahasa roh. Penting ke bahasa roh? Penting. Sekali lagi saya katakan, jangan salah. Penting ke bahasa roh? Penting. Karena Rasul Paulus berkata dalam Korintus, bahasa roh itu adalah untuk membangun diri kita sendiri. Jadi kalau saudara berdoa ada bahasa roh, saudara sedang membangun diri saudara dalam Tuhan. Tetapi yang kita lihat di dalam pencurahan Roh Kudus itu kuasanya. Jangan pula nanti kita banyak berbahasa roh tapi tidak ada kuasa. Lebih parah lagi kalau kita berbahasa roh banyak tapi sedikit pun tidak ada kuasa. Saya tidak mengatakan tidak perlu bahasa roh, tapi saya katakan bahasa roh itu penting. Tapi yang perlu harus kita lihat di dalam diri kita, menunjukkan saya dan saudara benar yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus. Arti dibaptis itu dicurahkan Roh Kudus. Maka pengalaman hidup saya dan saudara harus bisa menunjukkan seperti rasul-rasul yang dapat memberikan Injil, menyaksikan Kristus. Dan di saat kita menyaksikan Kristus ada kuasa untuk membawa orang-orang bisa berubah. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, mereka